Sejumlah pihak mendorong agar mengevaluasi seluruh gedung pesantren yang ada di Indonesia pasca tragedi Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Darurat kelayakan bangunan Ponpes akan kita bahas malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Assalamualaikum Gus Imin, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam, terima kasih diundang. Baik, Gus Imin, jadi pasca terjadinya ambruknya pesantren Al-Khozini, apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo dan apa langkah prioritas yang akan Anda ambil ke depannya? Ya, pertama tentu ketika saya melaporkan langsung peristiwa Al-Khozini Sidoarjo, beliau amat sangat terkejut, prihatin, dan bahkan geram melihat kok bisa terjadi musibah yang sangat berat ini. Dan beliau langsung memerintahkan kepada saya untuk mengambil langkah-langkah cepat, membantu dan mengantisipasi jangan sampai peristiwa Al-Khozini ini terulang kembali. Jangan sampai ada peristiwa musibah seberat ini yang dihadapi anak-anak didik kita, yang merupakan titipan para orang tua kita. Oleh karena itu beliau memerintahkan saya untuk melakukan kolaborasi kerja bersama dengan berbagai lintas kementerian dan lembaga untuk membuat langkah-langkah cepat. Salah satu yang kita lakukan adalah membuat satuan tugas yang akan terus memantau, memonitor, mengaudit, membantu gedung-gedung pesantren yang memang rawan akan roboh, rawan akan rusak, rawan menjadi ancaman keamanan dan kenyamanan para siswa-siswi, para santri yang belajar. Kita tahu bahwa pesantren harus menjadi tempat aman dan nyaman buat santri dan para siswa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena itu beliau akhirnya terima kasih memberikan kepercayaan kepada para menterinya untuk berbuat, dan terima kasih Pak Seskap, Pak Teddy, Pak Menseknek, Pak Prasetyo juga memberikan dukungan cepat sehingga hampir langkah-langkahnya berjalan baik dan lancar. Hari ini saja ada laporan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan terdeteksi ancaman ambruk di beberapa tempat. Misalnya kemarin sudah ambruk di Lampung, itu juga terlambat, tapi alhamdulillah tidak terjadi korban. Tetapi di sisi yang lain, masukan-masukan itu penting. Misalnya contoh, di Jawa Timur tadi pagi masuk 83 laporan yang rawan. Langsung turun tangan PU melakukan checking, diverifikasi dengan standar 3 hal. Yang pertama, jumlah siswa-siswi santrinya harus di atas 1.000 santri ke atas. Yang kedua, memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar mengajar. Yang ketiga, langsung diaudit, dilakukan bantuan penanganan cepat darurat, sehingga kalau memungkinkan direnovasi, kalau tidak memungkinkan, misalnya Al-Khozini sebagai contoh, tidak mungkin lagi tambal sulam, harus dirobohkan semuanya untuk dibangun ulang oleh Pak Dodi dari Menteri PU. Dan ini semua kita lakukan sebagai langkah gerak cepat dalam waktu 2 bulan ini. Komitmen Presiden dan pemerintah untuk benar-benar, satu, melindungi pendidikan nasional kita, yang kedua melindungi anak-anak, yang ketiga keamanan dan kenyamanan. Nah, yang paling penting, pesantren-pesantren juga harus mengevaluasi. Pemerintah daerah juga harus mengevaluasi. Terus terang saya ini kecewa betul kepada pemerintah daerah yang tidak proaktif menginisiasi, menjemput bola terhadap pesantren-pesantren yang memang sudah di depan mata kita rawan. Ini juga harus kita lakukan pembenahan ke depan. Oke, Gus Imin, Anda ini kan adalah sosok yang sangat dekat dengan santri, pesantren, dan lain sebagainya. Saya mengutip perkataan dari Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, mengatakan bahwa hanya ada 50 pesantren di Indonesia yang memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana, Gus? Karena kan kita mengetahui bahwa pesantren di Indonesia jumlahnya sangat banyak begitu. Kenapa sampai sangat sedikit yang memiliki PBG? Ya, ini harus kita akui kesalahan fatal terjadi, dan ini ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama, tidak tahu, don't know.
Faktor yang kedua, don't care, tidak peduli. Faktor yang ketiga, pemerintah juga salah, tidak proaktif mengambil tindakan-tindakan law enforcement, penegakan hukum, ketegasan, dan sosialisasi bahwa kalau ada musibah yang disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum siapa. Saya ingatkan, kalau ada musibah bencana bangunan, yang membangun juga salah, yang punya bangunan juga salah. Maka perizinan mendirikan bangunan bukan sekedar administrasi. Perizinan mendirikan bangunan adalah bagian dari apa yang disebut kelayakan untuk melanjutkan. Tapi jangan disalahkan pesantren terus. Pesantren juga ada salahnya, tapi juga ada lemahnya. Keterbatasan anggaran, ketidaktahuan, keterbatasan orang kalau sudah ngurus surat izin. Presiden sendiri bolak-balik mengingatkan kita udah lama jadi orang Indonesia. Kalau sudah ngurus izin, di otak kita itu kepikiran biaya berapa, lama enggak. Itu ada beban seperti itu. Ini evaluasi juga kepada semuanya ya, kepada pemerintah juga. Presiden paling marah kalau ada birokrasi yang berlambat-lambat sehingga orang malas untuk mengukur mengikuti prosedur-prosedur yang berbelit. Maka acung jempol untuk Pak Menteri PU Pak Dodi membuka audit ataupun konsultasi yang gratis kepada pesantren, yayasan, panti asuhan, asrama, lembaga pendidikan yang memang benar-benar membutuhkan atau mengantisipasi atau merasakan ada bahaya. Tetangga-tetangga pesantren juga tolong beritahu kepada kami melalui pemerintah daerah, melalui hotline. Kita juga menyiapkan telepon, sambungan telepon 158, hubungi kami juga jam 9 pagi sampai jam 15. Kita siap terima masukan. Kalau ada tetangga bangunannya rawan, pendidikan lembaga-lembaga pendidikan rawan, hubungi kami akan lakukan langkah-langkah cepat. Ada hotline yang bisa dihubungi ya untuk bisa menyelesaikan masalah pesantren ini. Tapi Gus Imin, kami ingin mengetahui kalau misalkan setelah memang diaudit ternyata ada memang bangunan pesantren yang tidak layak dan belum memiliki PBG, apa solusi dari pemerintah? Seperti apa bantuannya? Ya, solusi yang pertama kita bantu audit dan konsultasi gratis sampai pada persiapan pembangunan. Yang kedua, kita ajak iuran, siapa punya berapa. Kalau enggak ya kita carikan bantuan. Kalau Presiden sendiri memerintahkan kepada kami bantu semaksimal mampu. Nanti kita lihat anggaran di PU kayak apa, yang saya kira juga semaksimal mungkin akan kita bantu. Terutama 3 kriteria tadi. Santrinya 1000 ke atas, rawan musibah. Yang ketiga, benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan. Kita bantu. Baik, Gus Imin, terakhir pertanyaannya, kita melihat banyak sekali di sosial media beredar santri dan juga masyarakat ini membantu proses pembangunan sebuah pondok pesantren. Sebenarnya hal seperti ini itu boleh atau tidak? Santri melakukan pengecoran, santri melakukan kegiatan pembangunan sebuah gedung pesantren itu boleh atau tidak, Gus? Ya, sebetulnya ada perjalanan sejarah yang unik di pesantren. Yang kadang-kadang logika saya, logika orang-orang Jakarta, logika anak-anak Gen Z nggak masuk ya. Bahwa sejarahnya begini, pesantren itu dulu didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Anti kepada pemerintah Hindia Belanda, anti kepada pemerintah lah. Menjadi kekuatan pinggiran yang menolak campur tangan pemerintah, bahkan mengharamkan pakai celana, dan menjadi komunitas yang independen. Karena independensinya itulah kemudian semuanya serba tertutup dan mandiri. Nah, soal keterlibatan masyarakat sekitar itu gotong royong itu biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah keterlibatan santri. Ada 2. Yang pertama, biasanya kalau ada santri nakal itu dihukum. Hukumannya membersihkan toilet, menyapu halaman, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit di dapur, itu hukumannya. Tetapi karena biasanya ada yang lagi membangun,
dihukum juga lah yang namanya tambahan, ada yang membantu kuli, membantu tukang, membantu angkut-angkut bangunan. Tapi saya ingatkan, ini terakhir kalinya lah, jangan dulu. Kita hentikan dulu semua yang berbau bahaya-bahaya buat santri kita. Takzir istilahnya, takzirlah dengan hal-hal yang bersifat aman buat santri. Karena kalau takzir, ini yang viral ini kan, itu paman saya itu namanya Pak Lik Mo'ed, itu viral, ada bangunan setinggi itu, tidak mempertimbangkan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi begini, banyak orang yang belum tahu bahwa bekerja itu ada undang-undangnya. Undang-undang itu bernama Undang-Undang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu yang harus terus disosialisasikan. Tidak boleh orang sembarangan kerja tanpa menggunakan standar K3. Nah, apalagi anak-anak. Karena itu hentikan semua itu, takzirlah, hukumlah dengan cara yang lain. Yang kedua, pemerintah melakukan evaluasi. Saya kecewa berat pada pemerintah daerah. Terlalu pasif, abai, lalai. Pak Presiden juga saya sangat kecewa dengan pemerintah daerah. Nah, kita juga kecewa dan khawatir kalau tidak ada yang sadar bahwa ini kesalahan semua pihak lah. Semua pihak, termasuk para pemilik yayasan. Sebelum ini kita melakukan transformasi besar-besaran pesantren. Salah satunya adalah softwarenya maupun infrastrukturnya. Memang proses transformasi ini akan terus berjalan. Kita bantu dan mohon kita semua pihak untuk terlibat. Banyak pesantren yang masih resisten, mau mandiri, tidak mau dibantu pemerintah. Tetapi tolong untuk kali ini keamanan santri nomor 1 dibanding yang lainnya. Keamanan santri tidak memiliki harga tawar. Kita berharap kejadian ini bisa menjadi wake up call untuk semua pihak dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Keamanan, kenyamanan belajar santri buat pemerintah nomor 1. Siapapun, mau pesantren, mau yayasan, mau lembaga, wajib dan akan kena hukum kalau tidak mempertimbangkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak didik. Itu undang-undang, itu kewajiban pemerintah menegakkan. Baik, terima kasih atas peringatan dan juga informasinya. Telah bergabung bersama kami Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selamat malam Gus Imin, assalamualaikum, sehat selalu. Selamat malam, waalaikumsalam.